Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang Hubungan Industrial dan juga yang kami hormati Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, yang hari ini akan dipresentasikan oleh saudara kita, yaitu Mbak Zia Nikmatul Haji, Sarjana Sosial, dengan judul Implementasi Data Pelayanan Hubungan Industrial dalam Penyelesaian Kasus Perselisihan PHK Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Bidang Hubungan Industrial, yang saya hormati Bapak Ibu dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Mohon izin saya memaparkan hasil laporan saya. Implementasi data pelayanan hubungan industrial dalam penyelesaian kasus perselisihan PHK Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Latar belakang saya mengambil judul tersebut dari kegiatan orientasi P3K adalah dilakukan karena P3K yang berasal dari luar aparatur sipil negara perlu memahami nilai tugas dan fungsi ASN sebelum bekerja di lingkungan birokrasi pemerintah. Tujuan orientasi P3K adalah menyamaratakan pemahaman, menanamkan nilai-nilai dan fungsi ASN, memperkuat kompetensi teknis, membangun jaringan kolaborasi, memahami budaya kerja, mengembangkan dedikasi, dan memahami sistem pemerintahan yang ada di lingkungan instansi pemerintah. Maksud dan tujuan orientasi P3K adalah maksud dari orientasi, peserta mampu memahami program orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi jabatan dalam mendukung pencapaian visi misi Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Maksud yang kedua adalah peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN Perafak dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsi jabatan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Tujuan daripada orientasi adalah diharapkan P3K mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN Perafak dan dapat melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Berikut visi dan misi pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026 adalah visi Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Menjadi kota yang modern, Surakarta akan berkembang dengan terus melestarikan, mempertahankan, dan melindungi nilai dasar budaya Jawa yang pada akhirnya akan terwujud kota Surakarta yang sejahtera masyarakatnya. Bisa disingkat waras, wasis, warak, mapan, dan papan. Misi Kota Surakarta: meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Berikut rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026
dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Adapun visi Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Berdasarkan misi 4 pemerintah Kota Surakarta, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, maka misi Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta sebagai berikut: mewujudkan kesehatan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta melalui tata kelola ketenagakerjaan yang berkeadilan, inklusif, dan kompeten, meningkatkan produktivitas kerja dan tata kelola hubungan industrial yang harmonis, sinergi, serta kolaboratif guna menunjang kondusivitas sektor ketenagakerjaan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, mewujudkan infrastruktur sektor ketenagakerjaan yang menunjang internalisasi nilai budaya, meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja yang dapat mendorong daya saing, mengembangkan tata kelola ketenagakerjaan yang berorientasi pada pelayanan publik, profesional, cepat, dan mudah. Program strategi organisasi atau program strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta dalam rangka mewujudkan kebijakan RPJMD tahun 2021 sampai 2026, maka pembangunan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta adalah meningkatkan daya saing tenaga kerja Kota Surakarta. Tujuan dan strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta adalah meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja, meningkatnya kesempatan kerja, terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan, meningkatkan kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien. Di sini rencana dan hasil kerja P3K sesuai dengan isu prioritas di RPJMD tahun 2021 sampai 2026 ada 5 prioritas. Prioritas pertama adalah tata kelola pemerintahan yang gesit, cerdas, kolaboratif, inovatif, dan akuntabel berlandaskan kearifan budaya lokal. Prioritas kedua itu adalah pembangunan sumber daya manusia yang sehat, kreatif, berkarakter unggul, dan tangguh. Prioritas ketiga ada pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan. Prioritas keempat ada infrastruktur dan lingkungan kota yang sehat, nyaman, berbudaya, dan tangguh. Serta prioritas kelima adalah pemenuhan hak dasar masyarakat secara inklusif dan pembangunan kota yang kondusif. Berdasarkan 5 isu strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta serta merebaknya isu PHK yang ada di tahun 2025 periode Januari sampai dengan Juli tahun 2025, isu yang diambil terkait dengan judul laporan saya adalah merebaknya isu terkait PHK di tahun 2025 akan berdampak meningkatnya angka pengangguran, perbedaan pendapat yang menyebabkan pertentangan antara pekerja dan pengusaha atau serikat pekerja dan serikat buruh dalam satu perusahaan terkait hak, kepentingan PHK dan perselisihan SP. Satu lagi, belum optimalnya perusahaan dalam memberi hak dan kewajiban yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta kondisi perusahaan di tahun 2025. Mengingat di tahun 2025 banyak perusahaan yang tutup, sekitar 14 perusahaan dari tahun 2024 sampai 2025. Isu yang diangkat dari merebaknya isu terkait PHK di tahun 2025 tercatat 255 pekerja dari berbagai sektor. Maka terdapat data pencatatan kasus perselisihan hubungan industrial pada kasus PHK semester 1 periode Januari sampai dengan Juni tahun 2025. Maka gagasan yang diangkat sesuai dengan laporan hasil seminar saya adalah implementasi data pelayanan hubungan industrial dalam penyelesaian kasus perselisihan PHK Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Berikut data
kasus perselisihan di bulan Januari sampai Juni 2025. Dari data tersebut ada perselisihan hak jumlahnya 1 kasus, itu belum terselesaikan karena masih proses mediasi. Lalu ada yang paling banyak relevan adalah perselisihan PHK, ada 5 kasus, semuanya sudah terselesaikan dengan proses mediasi dan menghasilkan hasil penyelesaian perjanjian bersama dan anjuran. Berikut grafiknya, perselisihan hak ada 1, lebih sedikit, dan perselisihan PHK lebih banyak, ada 5 kasus. Dari data tersebut, data penyelesaian kasus perselisihan PHK, dari data tersebut yang masuk aduan sebanyak 6 kasus selama Januari sampai dengan Juni tahun 2025. Kasus yang paling relevan adalah kasus perselisihan PHK, mengingat jumlah PHK tahun 2025 sebanyak 255 pekerja. Kedua, dari hasil analisa laporan dalam 1 semester tahun 2025, jumlah pencatatan kasus perselisihan ada 6 kasus, diantaranya perselisihan PHK ada 5 kasus yang terselesaikan melalui perjanjian bersama dan anjuran, dan perselisihan hak ada 1 kasus namun masih proses dengan mediasi. Rencana tindak lanjut dari data tersebut, data kasus perselisihan PHK, rencananya adalah memonitoring dan melakukan klarifikasi kepada perusahaan yang berselisih terkait kasus perselisihan dengan dilaksanakannya deteksi dini ke perusahaan. Rencana selanjutnya adalah sosialisasi pemahaman perselisihan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan ke perusahaan untuk mengurangi jumlah kasus. Rencana yang ketiga, melakukan kegiatan konsolidasi antar serikat pekerja dan serikat buruh untuk menghindari meningkatnya jumlah kasus perselisihan antara pengusaha dan pekerja, sehingga menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, demokratis, dan berkeadilan. Rencana yang keempat adalah dilaksanakannya program dan kegiatan pelatihan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Satu lagi, rencana untuk digitalisasi, membuat data dan layanan melalui digitalisasi atau saya singkat DIGDAYA, pencatatan perselisihan yang bisa diakses melalui online dan dapat ditambahkan di aplikasi SIDATA. Berikut aktualisasi dari rencana tindak lanjut implementasi data kasus perselisihan PHK. Pelaksanaan kegiatan tim deteksi dini yang dibagi dalam 7 tim pokja dengan sasaran 130 perusahaan yang akan dilaksanakan pada semester 2 tahun anggaran 2025. Aktualisasi yang kedua, pelaksanaan kegiatan konsolidasi antara serikat pekerja dan serikat buruh yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Juni tahun anggaran 2025. Satu lagi, pelaksanaan program pelatihan dari Dinas Tenaga Kerja dengan menggandeng coach atau pelatih dari berbagai sektor usaha yang akan diselenggarakan pada semester 2 tahun anggaran 2025. Di antaranya pelatihan tersebut ada pelatihan barista, pelatihan barbershop, pelatihan batik tulis, pelatihan masakan kuliner, dan masih banyak pelatihan yang lain. Kesimpulan dan saran dari orientasi tersebut, kesimpulannya adalah dalam kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi K3 diharapkan menjadi ASN yang berakhlak, meliputi berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan bidang hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Sarannya adalah diharapkan adanya dukungan penuh, saling bersinergi dan kontribusi dari seluruh pihak di Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta dalam memajukan dan mencapai tujuan organisasi. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi adalah untuk meningkatkan etos kerja agar mendapat hasil yang optimal demi tercapainya tujuan bidang hubungan industrial sesuai dengan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Sekian.
sekian laporan seminar dari saya. Mohon saran dan bimbingan dari Bapak Ibu semua. Baik, setelah kita simak paparan dari saudari kita, yaitu saudari Zian, selanjutnya adalah sesi tanya dan jawab. Apabila Bapak Ibu sekalian menginginkan untuk bertanya, memberikan tanggapan, saran atau masukan, maka kami akan mempersilahkan waktu dan tempat. Terima kasih atas paparannya Mbak Zian. Saya selaku mentor ya terkait dengan judul yang diambil Mbak Zian, yaitu implementasi data pelayanan hubungan industrial dalam penyelesaian kasus perselisihan PHK Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Baik, nanti kami ada 2 poin ya. Yang pertama itu terkait pertanyaan, dan yang kedua nanti masukan maupun arahan pada Mbak Zian ya terkait seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Baik, untuk yang pertama ya, di bidang hubungan industrial tentunya namanya aja hubungan industrial ya. Bagaimana untuk mencapai hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Di dalam bidang hubungan industrial itu ada banyak isu terkait dengan ketenagakerjaan, apalagi di tahun 2025 ini isu yang paling hangat yaitu terkait dengan PHK, terkait dengan BSU, kemudian terkait dengan loker ya, lowongan pekerjaan yang banyak sekali setiap hari ada konsultasi ya, dengan adanya dibuka rumah siap kerja, banyak yang konsultasi terkait dengan lowongan pekerjaan. Pertanyaan saya, kenapa Mbak Dian ambil judul ini ya terkait penyelesaian kasus data ya? Padahal data di hubungan industrial itu banyak sekali, data terkait PP, terkait PKB, BKP. Kenapa alasannya mengambil data terkait PHK? Itu yang pertama. Untuk Mbak Zian untuk dijawab dulu. Mengapa saya mengambil judul implementasi data pelayanan hubungan industrial dalam penyelesaian kasus perselisihan PHK Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta? Dari awal saya menerima SK di Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta, salah satu tugas tupoksi saya adalah menganalisis data pelayanan hubungan industrial. Dari prioritas kedua misi isu strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta tadi adalah pementasan pengangguran. Jadi untuk implementasi data pelayanan hubungan industrial, saya mengambil khususnya kasus perselisihan PHK karena merebaknya isu PHK yang terjadi di tahun 2025 pada semester 1 periode Januari sampai dengan Juni, yang tercatat dalam data pelayanan di hubungan industrial ada 255 pekerja dari berbagai sektor perusahaan. Dari data tersebut, dari data kasus perselisihan PHK yang ada 5 kasus yang sudah diselesaikan tersebut, saya akan mengambil rencana tindak lanjut dari hasil data tersebut agar mengurangi atau tidak meningkatnya jumlah PHK yang ada di Kota Surakarta. Terima kasih Bu Kadip. Mbak Zian di sini hanya pengelola data ya, data terkait dengan di bidang industrial. Nanti ke depan data yang ada di bidang HI itu kan banyak sekali ya. Tadi sudah kami sebutkan bahwa ada data peraturan perusahaan, kemudian data PKP,
PKB, Bipartit, PKWT, dan masih banyak lagi ya. Tentunya ini yang terkait dengan data yang berhubungan dengan penyelesaian kasus perselisihan PHK harus berkoordinasi mediator hubungan industrial karena di bidang HI ya. Nanti terkait dengan penyelesaian itu ada di mediator. Jadi nanti ke depan Mbak Zia hanya pengolah data ya. Bagaimana data nanti setiap tahun itu yang paling isu yang paling tinggi apa, dan data itu juga nanti rutin ya, triwulan, kemudian semester di akhir tahun yang kita data itu sudah dalam satu kota ya, itu di seluruh data. Tentunya untuk pengelolaan data ini harus update terus ya, harus update beberapa data yang ada di bidang hubungan industrial. Untuk jangka tadi saya lihat juga ada jangka menengah. Untuk data ya, di bidang HI sudah ada aplikasi yang namanya Siddhartha ya. Jadi untuk data-data ke depan itu harus dimasukkan di dalam Siddhartha. Setiap tahun harus ada inovasi ya. Mungkin dalam tahun ini ya jangka pendek akan mengelola data secara manual, kemudian ke depan nanti akan ada data di aplikasi Siddhartha. Jadi untuk evaluasi ke depan data ini untuk dimasukkan di data aplikasi Siddhartha dan akan dievaluasi nanti setiap tahun harus ada inovasi-inovasi terkait dengan aplikasi ya data. Jadi terima kasih Mbak Zian, sukses selalu ke depan nanti terkait dengan data yang ada di hubungan industrial. Aplaus buat Mbak Zian. Pada Ibu Kepala Bidang Hubungan Industrial, kami mempersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian apabila masih ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan kepada Saudari Zian. Berarti sudah dipresentasikan oleh Mbak Zian terkait dengan implementasi data pelayanan manusia. Ada hal yang ingin saya sampaikan di sini untuk implementasi data pelayanan ini tentu memerlukan sumber data. Ini data yang terkait dengan PHK di Kota Solo yang terkhususnya di Dinas Tenaga Kerja Jakarta. Sumbernya data didapat dari mana? Terus kemudian yang kedua, setelah implementasi data pelayanan ini dilaksanakan, terus kemudian manfaat apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Surakarta dengan data yang sudah ada di Dinas Tenaga Kerja Jakarta. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Pras, untuk sumber primer data dari penyelesaian kasus perselisihan PHK, kita mendapat data dari laporan aduan masyarakat baik dari unsur pengusaha ataupun pekerja, itu melalui ulas maupun data langsung yang langsung ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Lalu pertanyaan yang kedua, dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta itu memberi fasilitas kepada pekerja yang terdampak PHK seperti yang sudah disebutkan tadi, ada berbagai pelatihan yang dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta seperti pelatihan barista, pelatihan barbershop dan lain-lain. Lalu untuk yang terdampak PHK ketika ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta, kita memfasilitasi adanya surat tanda terima lapor PHK yang bisa digunakan oleh pekerja terdampak PHK untuk mengklaim JKP BPJS Ketenagakerjaan. Sekian dari saya Bapak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu secara penutup,
Maka demikianlah acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang telah disampaikan oleh Saudari Zian. Mari kita berikan aplaus sekali lagi. Selanjutnya, semoga hasil seminar ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Surakarta. Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator izin untuk menutup acara. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.